Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, peserta didik PKBM Negeri 02 Karetensi. Apa kabarnya? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberitahukan cara mengisi daftar hadir secara online. Daftar hadir ini diisi 1 hari 1 kali ya. Nah, dari mana kalian akan mendapatkan link daftar hadir secara online? Pertama, pastikan kalian tergabung dalam grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Misalnya kalian kelas 11 PKBM Negeri 02 Karetensin. Kalian akan mendapatkan link daftar hadir yang biasanya akan dibagikan oleh walas kalian masing-masing. Nah, pada link tersebut ada warna biru, ada link warna biru. Nah, kalian klik. Format settingannya menggunakan bahasa atau pengaturannya menggunakan bahasa Indonesia ya. Maka tampilannya bahasa Indonesia. Nah, ini akan tampil daftar hadir peserta didik paket C setara SMA. Kalian akan pilih harinya sesuai hari di mana kalian mengisi daftar hadir tersebut atau sesuai jadwalnya. Hari ini ya. Kemudian untuk munculkan tanggal, kalian pilih menu segitiga yang ada di pojok. Kemudian pilih tanggalnya. Kemudian tekan setel. Untuk kelas, kalian klik di dalam lingkarannya. Kelas 11. Kemudian nama, pastikan kalian mengetik nama kalian dengan huruf besar sesuai dengan nama ijazah kalian. Nah, karena ini settingan bahasa di handphone yang menggunakan bahasa Indonesia, maka ada menu kirim. Pada pengaturan yang menggunakan bahasa Inggris, pengaturan handphone yang menggunakan bahasa Inggris akan muncul submit. Jadi, kalau ada tombol kirim atau submit, klik. Berarti kalian mengirimkan respon daftar hadir kalian. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, tanggapan Anda telah direkam, ini berarti kalian sudah mengisi daftar hadir secara online. Baiklah, saya akan menjelaskan pembuatan email baru melalui Google. Pertama, buka browser yang ada di HP kalian, lalu tuliskan buat akun Google. Pilih yang paling atas. Di sini sudah terdapat membuat akun Google. Langkah pertama, buat akun Google, diklik. Sudah terlihat buat akun Google, ada nama depan, nama belakang, nama pengguna, sandi, lalu konfirmasi sandi. Ini adalah yang harus diisi untuk bisa mempunyai email baru. Contoh, nama depan saya tulis Sandria, nama belakang Adita. Jika salah satu dari kalian tidak memiliki nama belakang, tidak masalah, bisa kalian tuliskan nama orang tua saja. Seperti itu, agar mudah. Lalu, di sini ada nama pengguna. Maksudnya nama pengguna adalah saat kalian login email. Ini yang ditulis. Nanti contohnya kita bisa pilih yang sudah dipilihkan Google, aditasandria74@gmail.com. Kalian harus ingat selalu nama pengguna ini karena ini yang akan kalian gunakan di setara daring. Lalu, ada sandi atau password. Kalian pilih kata sandi saya sendiri. Jadi tidak rumit. Misalnya, di sini tertulis gunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Maksudnya apa? Maksudnya, kalian jangan hanya menggunakan huruf saja, tapi dicampur. Misalnya, kalian ingin tuliskan lagi nama kalian, atau di sini namanya Sandria. Berarti, saya tulis S4, N, D, R, 1, 4, kemudian 4 lagi, D, 1, T, 4. Nah, kalau dibaca bisa jadi Sandria Adita, namun saya campur dengan angka. Lalu dikonfirmasi, kita tuliskan sama seperti yang di atas, S4, N, D, R, 1, 4, 4, D, 1, T, 4.
Ya, kita lihat dari atas sudah terisi semua, nama depan, nama belakang, nama pengguna yang harus selalu diingat, dan juga sandi yang harus selalu diingat. Seperti itu. Kemudian berikutnya, optimalkan penggunaan nomor telepon Anda. Ini bisa dilewati. Nah, kalau sudah privasi dan persyaratan, sudah memasuki tahap akhir. Tinggal kalian pilih saya setuju. Bacaan selamat datang Sandria Adita. Itu tandanya email yang kalian buat sudah bisa digunakan atau kalian sudah berhasil mempunyai email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana menggunakan Setara Daring. Setara Daring di sini adalah platform yang digunakan untuk belajar online pendidikan kesetaraan yang disediakan oleh Kemendikbud. Ya, baiklah, berikut cara penggunaannya. Tuliskan keyword Setara Daring pada Google Chrome, karena kalau tidak menggunakan Google Chrome, Setara Daring tidak akan berfungsi dengan baik. Lalu, klik Setara Daring, setara.kemendikbud.go.id. Mulai muncul halaman pertama dari Setara Daring. Baik, sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan agar kalian bisa menggunakannya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa klik panduan penggunaan. Ya. Di sini tersedia paket A, paket B, dan paket C. Saya mencontohkan untuk mendaftar yang paket A. Daftar, ada menu masuk. Untuk pertama, kita masuk ke menu daftar. Di sini ada warga belajar dan tutor. Kalian pilih yang warga belajar. Dan di sini ada identitas kode kelas, nama lengkap, username atau NIK, kata sandi. Di sini saya akan memasukkan kode kelas 5. Oh ya, kode kelas ini kalian bisa dapatkan dari tutor termapal nanti, kalau kita sudah mulai pembelajaran. Untuk username di sini, boleh kalian tulis lagi nama kalian, tapi jangan lupa menggunakan kombinasi huruf kecil dan angka. Contoh, Y4N1. Untuk kata sandi kalian bisa samakan dengan username agar tidak lupa saat kembali masuk ke Setara Daring. Ya, di sini sudah lengkap kode kelas 5. Kemudian namanya contoh Antoyani. Untuk username-nya kombinasi huruf kecil dan angka, jangan lupa Y4N1. Lalu ini passwordnya saya samakan dengan username agar lebih mudah. Dan setelah itu klik daftar. Sukses, registrasi berhasil. Kalian klik OK. Di sini ada bacaan. Untuk melanjutkan, silakan lengkapi isian di bawah ini. Sekolah, kalian bisa tulis dengan huruf kapital. PKBM, kemudian spasi N. Nah, langsung nanti muncul PKBM N02 karet tengsin. Untuk email kalau bisa, email yang sudah kalian punya di Google, di Gmail. Tapi jika memang belum ada, tidak apa, kalian langsung menuliskan di sini langsung yang ada di pikiran kalian. Ya. Ini saya ngasal yani@gmail.com. Sebelumnya belum ada email ini. Jadi kita coba tekan simpan, apakah bisa? Ya, di sini sudah berhasil, data Anda berhasil diperbarui. Oke. Ya, di sini sudah ada nama yang tadi saya daftarkan, Antoyani sebagai warga belajar atau peserta didik, Y4NI sebagai username. Ya, kita lihat di sini di info ada nama sekolah, status kalian warga belajar, kapan bergabung. Nah, ini adalah daftar kelas sesuai dengan kode kelas yang kalian masukkan. Kalian bisa klik di sini. Ya kan, ini tadi saya bilang kode kelasnya MC4J2R, kode kelas 5. Di kelas 5 ini terdiri dari 2 pelajaran, Bahasa Indonesia dan PKN. Kita coba buka PKN. Nah, di sini ada menu, petunjuk belajar, pelajaran, perkembangan. Petunjuk belajar, di sini ada silabus.
kalian bisa mengkliknya dan langsung bisa dibaca silabusnya ada apa untuk pelajaran PKN ini. Kemudian menu pelajaran. Nah, di sini terdapat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya sudah tersedia modul 5. Dan di sini terlihat nilainya masih 0 karena si Antoyan ini belum mengerjakan tugas apapun. Nah, untuk dia mendapatkan nilai, buka materi. Jadi nanti kalian kalau sudah mulai aktif, harus sering-sering lihat menu pelajaran. Karena di menu pelajaran akan ada materi, ada tugas, penilaian, diskusi. Nah, ini materi ada dalam berbagai format atau bentuk. Contoh, ini PDF. Kemudian bisa langsung kalian klik. Contoh, kalian baca-baca karena mempelajari materi pun mendapatkan poin atau skor. Dan di sini tonton video berikut ini untuk meningkatkan pemahaman kalian. Bisa langsung disetel di sininya. Nanti kalaupun buka di HP juga sama seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada lagi satu bentuk materi. Nah, ini link, tinggal diklik nanti akan menuju ke materi yang sudah ditentukan. Seperti itu. Sudah kalian baca materi, kalian masuk ke tugas. Di tugas, kalian harus sering lihat apakah tugas kalian statusnya belum dikerjakan atau sudah dikerjakan. Nah, seperti Antoyani ini dia belum mengerjakan. Berarti apa yang harus dilakukan? Diklik di tugasnya, ya. Tenggat waktu ini adalah waktu pengerjaan. Jadi kalau kalian sudah lewat dari tenggat waktu, misalnya ini kan 8 Juli, kalian mau ngerjain 10 Juli, itu nggak bisa. Nanti tidak bisa terbuka. Dan statusnya nanti kalian tidak mengerjakan, seperti itu. Di sini ada soal, sebutkan jika nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kalian mau mengerjakan langsung, tekan kerjakan. Bisa langsung ditulis apa jawabannya, misalnya 3 nilainya ada ketakwaan. Misalnya si Antoyan ini hanya jawab 1, simpan. Oke, kita lihat statusnya akan berubah menjadi sudah dikerjakan. Ya, sampai sini tugas si Antoyani sudah mengerjakan. Lanjut ke penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian itu ada berupa ujian modul atau ulangan modul. Ulangan modul itu berarti setiap unit nanti akan diulangankan, atau setelah habis modul akan ada ujian modul. Nah, ini contohnya. Di sini ada bentuk penilaian berarti ujian. Contohnya ini ceritanya ujian modul. Tenggat waktu 8 Juli, waktunya 1 menit, jumlah soal 1. Contoh, untuk waktu pengerjaan, kalian harus bisa tepat waktu. Karena misalnya kalian terlalu lama mengerjakan, waktu akan habis dan akan mengurangi nilai. Seperti itu. Di sini tekan kerjakan. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Contohnya, jawabannya adalah yang kedua. Nah, dia langsung menyimpan jawaban. Ini kan karena satu soal doang. Biasanya kalau misalnya dia ada 2, 3, 4, 5, sampai 20, nanti selanjutnya seperti itu. Dan waktu terus berjalan. Kita tidak bisa keluar ke menu yang lain jika waktu ujian belum selesai. Jadi, ditunggu sampai 1 menit ini habis. Itu. Ya. Jadi, saat kalian mengerjakan ujian, kalau bisa teliti dengan jawaban agar nilai yang didapatkan maksimal. Seperti itu. Karena biasanya nilai ujian ini memiliki bobot yang paling besar. Ini udah selesai, waktunya udah 1 detik tuh. Maaf, waktu Anda sudah habis. Oke, kita klik ya. Di sini dulu, change you made might not be saved. Leave side. Kalau leave kalian boleh tinggalkan. Cancel, jangan. Dan ini kalian klik ya. Oke, setelah ini selesai, ya kita kembali ke penilaian modul tadi. Di menu penilaian. Nah, jika nanti ada yang sulit pelajarannya atau kalian belum paham, kalian bisa masuk ke diskusi. Di sini, kalian bisa mulai bertanya, misalnya, Bu, saya tidak paham tentang sila ke-3, seperti itu. Kalian bisa ketik, tekan send di sini. Oh, kalian harus tulis topik diskusinya. Sila Pancasila, itu. Baru di sini bisa di-send, ya. Nanti tutor akan melihat pertanyaan kalian, atau boleh temennya nanti yang jawab, seperti itu. Nah, selesai, sudah materi sudah dibaca, tugas sudah dikerjakan, ujian atau penilaian juga sudah, bertanya juga sudah. Klik di sini, kembali ke halaman mata pelajaran. Sudah ke halaman mata pelajaran,
kalian tentunya kalau sudah mengerjakan tugas-tugas penasaran dong, berapa ya nilainya? Apakah tutor sudah melihat tugas saya atau belum? Seperti itu. Nah, kalian bisa cek di perkembangan. Nah, di sini pilih kegiatan belajar. Tadi kan modul 5 ya. Tampilkan. Nah, ini namanya Antoyani. Nilai akhir modul 60. Bobotnya dia udah dapat 20. Ini tadi tugas, kenapa 0? Padahal sudah mengerjakan, tutornya belum menilai, seperti itu. Tapi kalau untuk ujian, itu otomatis. Kalian dapat nilainya berapa, salahnya berapa, nanti sistem yang menilai, seperti itu. Jadi, yang bisa kalian tanyakan ke tutor untuk nilai yang belum keluar adalah nilai tugas. Seperti itu. Nanti di sini akan bertambah kalau nilai tugas sudah diisi. Nah, kita kembali ke beranda. Jangan lupa, kalau kalian selesai melaksanakan tugas-tugas dan baca materi, keluar ya dari akun kalian. Terus untuk lebih jelasnya kalian bisa klik panduan penggunaan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, bisa cek langsung di panduan penggunaan yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Seperti itu.